Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor. Seperti janji saya di video terakhir kemarin ya, saya akan share ya di video ini saya akan share tips atau langkah-langkah bagaimana kita menghadapi market crash. Termasuk apa yang akan saya lakukan untuk sekarang ini ya. Cuman sebelum kita membahasnya, saya sampaikan lagi tanggal 2 dan 3 Juli besok ya, tepatnya hari Sabtu dan Minggu, kami akan mengadakan workshop The Investor Master Training ya, workshop selama 2 hari di Yogyakarta. Workshop yang akan kita berikan adalah mengenai yang pertama membaca laporan keuangan, kedua menghitung harga wajar ya, ketiga menyusun dan menghitung kinerja portfolio yang benar, dan yang keempat adalah tips bagaimana kita mencari saham-saham yang punya potensi multi bagger. Ya, pastikan Anda jangan sampai terlibat di workshop tersebut ya. Pelajari lebih lanjut dengan klik linknya dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita bicara mengenai market crash ya. Kalau kita melihat di bursa Amerika, bisa dikatakan bursa Amerika ini sudah terkonfirmasi crash ya. Kita lihat indeks Dow Jones sampai sekarang saat video ini diambil, saat ini secara year to date indeks Dow Jones minus 17%. Kemudian indeks S&P 500 ya secara year to date saat ini sudah minus sekitar 23%, dan indeks Nasdaq sampai video ini diambil sudah minus 32% secara year to date. Artinya apa? Artinya market Amerika bisa dikonfirmasi sudah crash. Indonesia sendiri menurut saya saat ini belum crash. Kenapa? Karena IHSG masih positif. Secara year to date saat video ini diambil IHSG masih positif 5%. Cuman saya tidak tahu apakah nanti minggu depan atau bulan depan IHSG bakalan ikut crash, artinya menjadi minus atau tidak, saya tidak tahu ya. Cuman ini beberapa tips yang bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk menghadapi market crash saat ini. Yang pertama, dan ini juga menjadi yang terpenting ya, adalah pastikan Anda memakai dana dingin ya, alias dana yang tidak akan dipakai selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Kenapa harus dana dingin? Karena supaya kita tidak blunder atau tidak secara psikologis lebih tenang ketika kita menghadapi market crash ya. Dan pastinya dana dinginnya adalah dana di luar dana darurat kita. Mas Eros, bagaimana kalau saya tidak punya dana darurat atau belum punya dana darurat? Ya sudah, jual semua sahamnya, simpan cashnya sebagai dana darurat ya. Ingat, sekarang kita sedang menghadapi era inflasi, semua harga-harga sedang mahal, kita harus berhemat. Maka pastikan teman-teman punya dana darurat ya. Oke, kalau misalkan dana darurat sudah ada, kemudian masih ada dana sisa alias dana yang dipakai untuk investasi, maka langkah yang kedua adalah Anda harus mempertimbangkan atau menyusun porsi di dana investasi Anda, alias jangan semuanya masuk saham ya, jangan semuanya masuk saham, apalagi bagi kita yang masih merasa pemula, bagi kita yang baru masuk saham di tahun 2020 lalu, maka jangan sekali-kali menaruh semua uang investasi kita di saham. Kenapa? Karena saham ini sifatnya sangat volatile ya. Ada kalanya bearish, ada kalanya bullish ya. Maka pastikan Anda split menjadi 2 ya, saham dan non saham. Kenapa saya bilang non saham? Karena instrumen lain ini bisa dikatakan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dan lebih terukur dibandingkan saham yang resikonya ini bahkan bisa kita katakan tidak bisa diukur ya. Nah, instrumen non saham itu apa saja? Banyak. Yang pertama ada deposito, yang kedua ada sukuk atau ori, yang ketiga ada reksadana ya. Dan pastikan kalau menurut saya pilih reksadana selain reksadana saham ya, alias bisa reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Berapa porsinya? Saya menyarankan bagi kita yang masih pemula, yang benar-benar masih pemula, masih belum siap menghadapi market crash ya, masih belum siap. Bagaimana kalau portofolio kita turun 50%? Nah, maka pastikan porsi sahamnya maksimal 40% saja. Ya, jadi kalau misalkan kita punya dana investasi 100 juta, taruh 40 juta saja di saham. 60%-nya di instrumen yang lainnya ya, seperti tadi ya, deposito atau sukuk dan sebagainya.
Seiring berjalannya waktu, kita bisa menambah porsi saham sepanjang kita sudah mulai terbiasa dengan volatilitasnya harga saham ya, atau volatilitasnya market. Karena yang namanya market pasti akan ada fase naik, pasti akan ada fase turun. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa dikatakan siap secara psikologis untuk menghadapi volatilitas pasar ya, volatilitas harga saham? Jawabannya adalah jika Anda masih merasa tenang ketika portofolio Anda turun 50%. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda siap nggak kalau portofolio saham Anda turun 50%? Ya, kalau misalkan belum siap, dikurangi saja porsi sahamnya. Tapi kalau sudah siap, ya selamat ya. Anda sudah termasuk orang yang sudah nyaman dengan volatilitas harga saham yang terjadi dalam jangka pendek. Kenapa harus 50% penurunannya? Karena 50% ini benar-benar terjadi di saya sendiri. Ya, crash tahun 2015 portofolio saya juga turun 40-50%. Crash 2020 kemarin portofolio saya juga turun 50%, ya. Dan saya masih baik-baik saja sampai sekarang, ya. Artinya kalau saya sendiri, saya sudah merasa sudah siap menghadapi market crash, maka porsi saham saya pun juga besar ya. Saat ini porsi saham saya dibandingkan instrumen yang lain itu sudah di atas 80%. Jadi saya siap nih nanti kalau misalkan portofolio saya turun 50%, kira-kira saya menjadi tidak bisa tidur atau tipes atau enggak ya. Saya merasa saya tetap baik-baik saja. Dan jadi saya porsi saham saya sudah menjadi mayoritas ya, atau sudah besar ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu memiliki mindset yang benar. Ya, mindset yang tepat. Apa itu maksudnya? Kita harus bisa memilih antara trading dan investing. Ini juga penting ya, karena trading dan investing cara eksekusinya berbeda. Kalau misalkan kita trading ya, kita wajib memakai support resisten ya. Kita pasang stop loss dan pasang take profit. Tapi kalau kita investing, maka strategi kita adalah buy and hold. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau buy and hold ketika market crash, mau nggak mau portofolio kita ikut turun. Ya, maka sudah pasti ketika terjadi crash, ya portofolio kita turun gitu. Bukan berarti ketika kita buy and hold, saham kita akan naik terus. Tidak, ya tidak seperti itu. Pasti akan ikut turun. Nah, maka ketika kita melihat fenomena seperti ini ya, kita melihat portofolio kita turun, kita harus ngerti ya, hal yang terpenting ya, salah satu terpenting dalam investasi adalah goal jangka panjang. Maka yang keempat, Anda harus mengerti mengenai goal jangka panjang Anda. Ya, kita bicara mengenai investing, kita tidak bicara mengenai cuan 10% per bulan atau cuan 30% per tahun. Tidak. Ya, kalau Anda trading, maka sudah sewajarnya Anda harus memiliki target seperti itu. Ya, 10% sebulan atau 5% per bulan seperti itu. Tapi kalau kita investing, tidak bisa. Kenapa? Karena kinerja portofolio kita mengikuti market. Artinya ketika market turun, harga saham akan turun, kinerja portofolio kita juga turun. Ketika market naik, harga saham naik, kinerja portofolio kita juga naik. Seperti saya sendiri ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti program The Investor Portfolio, teman-teman pasti tahu. Di akhir bulan Mei tahun 2022 ini kinerja portofolio saya naik 42%. Ya, awal bulan Juni sempat naik 48%. Saat video ini diambil alias posisi 17 Juni 2022, portofolio saya turun hanya tinggal menjadi plus 36% saja. Jadi sudah ada penurunan kurang lebih sekitar 12% dari yield tertingginya. Dan itu buat saya nggak masalah ya. Nah, maka ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, goal yang benar adalah bagaimana kinerja portfolio kita mengalahkan IHSG. Hanya mengalahkan IHSG, itu saja. Ya, jadi tidak ada cuan 20% per tahun, tidak ada. Cuan 30% per tahun, tidak ada. Artinya apa? Artinya misalkan ketika tahun ini terjadi crash yang membuat IHSG turun 10% misalkan, atau bahkan turun 15% misalkan, maka portofolio kita sewajarnya juga ikut turun. Tapi harapannya adalah penurunannya tidak lebih dalam dari IHSG. Jadi kalau misalkan IHSG minus 15%, ya portofolio kita turun maksimal 10% saja lah. Ya, jadi tetap turun, tapi penurunannya tidak lebih dalam dari IHSG. Nah,
Itu yang harus kita catat. Jadi tidak ada target cuan 10% atau 20% per tahun, lupakan itu. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi market crash. Nah, sekarang pertanyaannya kan apa yang realnya ya, atau langkah konkretnya kita lakukan ya, terutama saya sendiri. Ini yang akan saya lakukan ya, rencana yang akan saya lakukan. Teman-teman silahkan bagi teman-teman yang ingin benar-benar mengikuti portofolio saya atau mendapatkan tambahan referensi dari portofolio saya, teman-teman bisa mengikuti program The Investor Portfolio ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi intinya seperti ini. Teman-teman bagi yang sudah mengikuti program ini pasti sudah tahu ya, posisi saat ini kas saya hanya tinggal 2%. Alias 98% sudah saya belikan saham semua. Jadi saya tidak ada peluru lagi untuk saat ini. Cuman teman-teman yang sudah mengikuti pasti tahu ya bahwa saya setiap bulan biasanya akan menambah dana ke RDN lagi kurang lebih sekitar 10% dari total modal yang ada. Artinya apa? Artinya saya tidak akan pernah kehabisan cash karena saya komitmen untuk memasukkan dana ke RDN setiap bulannya. Nah, maka yang saya lakukan adalah saat ini saya akan wait and see saja. Ya, alias saya nggak akan ngapa-ngapain sampai akhir bulan. Kemudian di awal bulan nanti akan dana masuk lagi ya. Akan ada tambahan dana lagi sekitar 10%. Setelah itu apakah langsung beli saham? Saya tidak langsung beli saham. Alias saya lebih menunggu rilis laporan keuangan terbaru keluar. Kemudian saya akan cek lagi kinerja kuartal 2 di dalam saham-saham yang ada di portofolio saya, dan nanti saya akan memilih beberapa saham saja yang sudah ada dalam portofolio saya, dan di situ saya akan tambah muatan. Ya, jadi sekali lagi cara saya sesimpel itu. Saya nggak ada ramuan khusus apakah saya harus menyimpan cash alias saya harus jual saham sebagian. Saya tidak lakukan itu ya, karena ketika saya sudah membeli saham maka saya komitmen saya akan terus di market. Mungkin rebalancing iya, tapi untuk saya jual atau saya cut loss dengan dana yang hasil penjualan tersebut saya simpan cashnya, itu tidak saya lakukan ya. Rebalancing mungkin saya lakukan, tapi saya jual untuk saya menyimpan cash itu tidak saya lakukan. Maka di sini yang terpenting adalah sebenarnya jangan sampai kita kehabisan cash, karena kalau kita kehabisan cash berarti kita kehabisan peluru. Ketika ada market menawarkan harga yang bagus, kita tidak bisa membeli saham bagus tersebut. Ya, itu cara saya ya, setiap bulan selalu menambah dana ke RDN. Terus bagaimana bagi kita yang kita tidak selalu menambah dana di RDN setiap bulan? Maka kalau seperti itu ya sudah sewajarnya kita jual sebagian saham dulu supaya kita punya cash. Berapa persen porsinya? Kalau saya minimal 10%. Ya, saya kenapa saya optimis ya, atau saya nyaman dengan hanya 10% saja di cash? Karena kalau saya melihat atau teman-teman bisa lihat di dalam portofolio saya ya, saham-saham yang saya miliki rata-rata harganya sudah murah semua ya, perusahaannya bagus, harga sahamnya murah-murah semua. Jadi saya nyaman walaupun cashnya hanya 10%. Jadi bagi kita yang misalkan kondisi portofolio kita masih banyak merahnya, kemudian sahamnya sebenarnya nggak begitu bagus dan sedang posisi merahnya juga lebih banyak dibandingkan yang positifnya, maka sudah sewajarnya porsi cashnya harus diperbanyak. Oke, itu sekilas tips teman-teman sekalian dari saya bagaimana saya akan melakukan atau langkah-langkah yang saya lakukan ketika menghadapi crash ya. Jadi dari video ini teman-teman sudah melihat saya tidak ada ramuan khusus apapun ya. Saya hanya melakukan hal-hal yang memang sudah seperti biasa aja gitu ya. Jadi mau crash atau mau tidak crash ya saya akan lakukan seperti biasa saja gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di workshop tanggal 2 dan 3 Juli di Jogja besok. Ya, salam Passive Income.